Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Gani. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pohuwato. Baik, kita masuk pada materi Photoshop. Apa itu Photoshop? Photoshop saat ini sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Kebanyakan Photoshop digunakan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan ataupun hanya kebutuhan semata. Photoshop memiliki segudang tools yang lengkap, tapi digunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Kebanyakan orang tidak memahami untuk apa tools itu digunakan. Maka dari itu, di sini saya ingin mengulas tentang daftar tools yang ada di Adobe Photoshop beserta fungsi dan shortcutnya. Kita masuk pada daftar tools yang ada di Photoshop. Tools yang pertama yaitu Page Selection Tool. Page Selection Tool digunakan untuk menyeleksi dan memindahkan semua gambar yang dibuat menggunakan shape ataupun pad. Dan di dalam Page Selection Tool ada yang namanya juga Direct Selection Tool. Digunakan untuk memperbaiki bagian titik pad dari pengerjaan pen tool yang tampak kurang rapi. Nah, selanjutnya kita masuk pada Brush Tool. Brush Tool digunakan untuk menggambar, mewarnai, atau melukis dengan menggunakan jenis kuas yang berbeda-beda. Di dalam Brush Tool sendiri ada yang namanya Pencil Tool. Sama seperti Brush Tool, tetapi biasanya digunakan untuk tepi-tepian gambar agar terlihat lebih tegas. Kemudian, di dalam Brush Tool juga terdapat yang namanya Color Replacement Tool. Berfungsi untuk merubah warna pada sebuah objek. Kemudian di dalam Brush Tool ada juga yang namanya Mixer Brush Tool, yaitu untuk mencampurkan berbagai warna ke dalam kuas. Kemudian kita masuk pada Crop Tool. Nah, di Crop Tool ini digunakan untuk memotong atau memangkas sebuah foto, gambar, dan background di suatu layer Photoshop. Nah, di dalam menu Crop Tool ada yang namanya Perspective Crop Tool. Berfungsi seperti crop tool, hanya saja bisa menyesuaikan di bagian bentuk sudut gambar. Nah, di bagian crop tool juga ada yang namanya Slice Tool. Digunakan untuk memotong gambar layaknya pisau. Di bagian crop tool pun ada yang namanya Slice Select Tool. Berfungsi untuk memindahkan hasil potongan. Kemudian kita masuk pada yang namanya Eraser Tool. Nah, di Eraser Tool ini digunakan untuk menghapus objek gambar secara bebas. Kemudian di dalam Eraser Tool ada yang namanya Background Eraser Tool. Berfungsi untuk menghapus bagian background agar tampak lebih rapi dan menyatu. Kemudian di dalam Eraser Tool itu ada yang namanya Magic Eraser Tool. Berfungsi untuk menghapus bagian background dengan mengikuti warna tertentu yang serasi. Kemudian ada yang namanya Gradient Tool. Di Gradient Tool ini digunakan untuk memberi efek gradasi seperti efek vignette. Kemudian di Gradient Tool juga terdapat yang namanya Paint Bucket Tool. Digunakan untuk memberikan warna sesuai dengan bentuk, garis shape, atau warna tertentu. Kemudian di Gradient Tool juga ada yang namanya 3D Material Drop Tool. Berfungsi memberikan warna pada gambar bersubjek 3D. Selanjutnya ada yang namanya Hand Tool dan juga Rotate View Tool. Nah, di menu ini yang pertama ada Hand Tool. Hand Tool berfungsi untuk menggeser objek gambar. Kemudian di bagian Rotate View Tool berfungsi untuk memutar rotasi gambar 360 derajat. Kemudian ada yang namanya Eyedropper Tool. Eyedropper Tool ini berfungsi sebagai alat untuk mengambil sampel warna untuk digunakan lagi. Kemudian di dalam Eyedropper Tool ada yang namanya 3D Material Eyedropper Tool. Berfungsi untuk mengambil sampel warna dalam pembentukan 3D. Kemudian juga di dalam Eyedropper Tool ada yang namanya Color Sampler Tool. Berfungsi untuk mengambil sampel kode warna hingga 10 sampel sekaligus. Kemudian ada yang namanya Ruler Tool. Digunakan untuk mengukur lebar, tinggi, sudut, kemiringan pada suatu objek.
Kemudian kita masuk pada Spot Healing Brush Tool. Digunakan untuk menghapus atau menyamarkan noda-noda di setiap gambar. Nah, di menu ini terdapat yang namanya Healing Brush Tool. Adalah tool yang digunakan untuk menyamarkan atau memperbaiki gambar dengan cara mengambil contoh objek sekitarnya. Kemudian juga di menu ini ada yang namanya Patch Tool. Adalah sebuah tool untuk menyeleksi dan mengambil bagian dari gambar itu sendiri untuk ditempelkan ke area yang rusak. Kemudian juga di menu ini terdapat yang namanya Content Aware Move Tool. Adalah tool yang mengcloning sebuah gambar dan memindahkannya ke area lain dengan penyesuaian di area sekitarnya. Kemudian di menu ini juga ada yang namanya Red Eye Tool. Seperti pada namanya, tool ini digunakan untuk menghilangkan efek mata merah pada foto karena pencahayaan kamera. Kemudian ada yang namanya Marquee Tool. Nah, di dalam Marquee Tool ini ada yang namanya Rectangular Marquee Tool. Digunakan untuk membuat seleksi pada objek dengan bentuk persegi. Kemudian di dalam menu Marquee Tool ada yang namanya Elliptical Marquee Tool. Digunakan untuk membuat seleksi pada objek dengan bentuk lingkaran atau elips. Kemudian di dalam Marquee Tool ada yang namanya Single Row Marquee Tool. Digunakan untuk membuat seleksi pada objek dengan bentuk horizontal. Nah, di dalam Marquee Tool juga terdapat yang namanya Single Column Marquee Tool. Digunakan untuk membuat seleksi pada objek dengan bentuk vertikal. Kemudian ada yang namanya Dot Get Tool. Berfungsi sebagai tool pemberi efek warna terang sehingga objek tampak cerah. Di dalam tool ini ada yang namanya juga Burn Tool. Berfungsi sebagai tool pemberi efek warna gelap sehingga objek tampak gelap. Kemudian di tool ini juga ada yang namanya Spong Tool. Berfungsi sebagai tool pengubah saturasi pada suatu objek di dalam gambar. Kemudian ada yang namanya Clone Stamp Tool. Berfungsi untuk mengcloning suatu gambar dengan cara mengambil objek gambar sekitarnya kemudian menduplikasi ke gambar tujuan. Nah, di dalam tool ini juga ada yang namanya Pattern Stamp Tool. Berfungsi untuk mengcloning suatu gambar dengan cara stok corak pada bar yang telah disediakan kemudian menduplikasi ke gambar tujuan. Kemudian ada yang namanya Type Tool. Nah, di dalam Type Tool ini ada yang namanya Horizontal Type Tool. Berfungsi untuk memberi teks secara horizontal atau ke samping. Nah, di dalamnya juga ada yang namanya Vertical Type Tool. Berfungsi untuk memberi teks secara vertikal atau dari atas ke bawah. Terus juga ada yang namanya Vertical Type Mask Tool. Berfungsi untuk memberi seleksi berbentuk teks secara vertikal. Kemudian ada juga yang namanya Horizontal Type Mask Tool. Berfungsi untuk memberikan seleksi berbentuk teks secara horizontal. Kemudian ada yang namanya Shape Tool. Di dalam Shape Tool terdapat yang namanya Rectangle Tool. Berfungsi untuk membuat objek shape dengan bentuk segi empat. Kemudian ada juga yang namanya Rounded Rectangle Tool. Berfungsi untuk membuat objek shape dengan bentuk segi empat bersudut tumpul. Kemudian juga ada yang namanya Ellipse Tool. Berfungsi untuk membuat objek shape dengan bentuk lingkaran atau elips. Kemudian ada yang namanya Polygon Tool. Polygon Tool berfungsi untuk membuat objek shape dengan bentuk segi 5. Dan juga ada yang namanya Line Tool. Berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk garis memanjang. Serta ada yang namanya Custom Shape Tool. Berfungsi untuk membuat objek shape dengan bentuk bebas, bisa dipilih di bar yang sudah disediakan Photoshop, ataupun bisa juga mengimport shape sendiri. Kemudian ada yang namanya Move Tool. Move Tool berfungsi untuk memindahkan suatu objek atau gambar dengan cara menggesernya menggunakan mouse ataupun keyboard. Nah, di dalam Move Tool ini ada yang namanya Add Board Tool. Berfungsi untuk memindahkan suatu objek atau gambar ke tengah lembaran kerja dengan cara menyeleksinya.
Kemudian ada juga yang namanya Quick and One Tool. Nah, di dalam tool ini ada juga yang namanya Quick Selection Tool, berfungsi untuk menyeleksi suatu bentuk objek dengan cepat dan efisien. Kemudian ada juga yang namanya Magic Wand Tool, berfungsi untuk menyeleksi suatu objek dengan cepat berdasarkan warna. Kemudian ada yang namanya History Brush Tool, berfungsi untuk melukis dengan menggunakan foto atau gambar kita sebelumnya. Nah, di dalam tool ini ada juga yang namanya Art History Brush Tool, berfungsi untuk melukis dengan menggunakan foto atau gambar kita sebelumnya dengan berbagai efek kuas. Kemudian ada yang namanya Zoom Tool, berfungsi untuk memperbesar tampilan gambar atau foto. Sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai Photoshop dan juga fungsi tools-toolsnya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.